Halo Tribuners, kembali lagi dalam Bow On Camp kali ini. Dalam edisi kali ini, Bow On Camp akan ngobrol-ngobrol dengan atlet binaraga, yaitu Akbar Nur Asmi. Nah, langsung aja ya kita ngobrol-ngobrol. Halo Mas Akbar, Halo Mbak, halo teman-teman. gimana nih kabarnya? Alhamdulillah sehat. Kegiatan selama pandemi kayak gini apa aja Mas? Yang pasti tetap berolahraga agar imun kita tetap sehat. Terus pola makan, jaga pola makan. Berarti masih latihan-latihan kayak gitu ya? Ya masih Mbak. Kalau kegiatan buat atlet sendiri masih terus jalan gitu Mas? Ya masih jalan Mbak. Soalnya ini juga masih agenda persiapan di PON. Oh gitu. Kalau Ya. latihan biasanya di mana sih Mas? Saya di Big Gym Center di Mojosongo Mbak, kalau di Solonya itu. Oh di Solo. Jadi Masnya ini di Solo ya? Iya, Nah, nih saya nih mau ngobrol-ngobrol nih. Uh, Masnya tuh udah berapa lama jadi atlet binaraga? jadi atlet saya mulai 2011. Hmm, Jadi sekitar 9 tahunan Mbak, oh atlet gitu. binaraga. Waktu jadi atlet binaraga, apa sih yang membuat Mas untuk memutuskan terjun ke dunia binaraga? Yang jelas nomor satu sehat, Mbak. Oh, gitu. Yang kedua bisa berprestasi. Itu tahun 2011 berarti umur berapa itu, Mas? 2011 saat itu umur berapa itu? Umur 2011 19 tahun, Mbak. Oh, tapi waktu awal-awal itu udah 19. badannya udah langsung jadi gitu atau masih biasa gitu, Mas? Alhamdulillah masih biasa, Mbak. Oh, biasa. Cungkring dulu, Mbak. Oh, gitu. Soalnya kebetulan dulu kan komitmennya di olahraga pencak untuk atletnya. Jadi dulu di fighting kelas A. Kalau kelas A itu kan kalau di pencak silat itu kan 45-50 beratnya. Minimal 45, maksimal 50. Jadi berat saya stay di situ. Oh, jadi Soalnya kalau naik kelas, soalnya kalau kita naik kelas pasti kalah jangkauan. hmm, Tinggi badannya kalah pastian. Jadi di kelas A saya dulu. Jadi berat saya juga otomatis di bawah 50 kilo dulu, Pak. berarti awalnya pencak silat dulu, terus baru binaraga gitu, Mas? Iya, dulu alhamdulillah sebelum pencak juga di tenis meja, Hmm, lari 100 meter, lompat jauh. banyak ya. Alhamdulillah. Terus asupan gizinya Mas untuk membentuk otot seperti itu apa aja sih, Mas? Pada dasarnya sebenarnya 4 sehat 5 sempurna, Mbak. Cuman di sini kita tidak makan gorengan, tidak makan yang bersantan, tidak makan gula berlebihan, garam berlebihan. Kalau bisa pakai garam diet, gulanya pakai gula diet, karbohidratnya diganti dengan karbohidrat kompleks. Yang di situ kita pakai beras merah, pakai gandum, pakai jagung, oatmeal, dan lain sebagainya. Jadi sama sekali nggak makan gorengan gitu ya, Mas? Alhamdulillah jarang, Mbak. Sampai sekarang ini? Dari 2011. Wah, padahal enak banget ya itu gorengan itu, Mas. Tapi nggak pernah kayak apa tergoda gitu buat makan gorengan gitu nggak? Sebenarnya itu kembali ke mental, Mbak. Mental Ya. atlet. Jadi kalau tergoda pasti tergoda, itu kan sifat manusiawi ya, Mbak ya. Rasa pengen pasti ada. Cuman kita kembali ke mental atlet. Selama kita fokus untuk jadi atlet, mau nggak mau kita harus makan makanan yang makanannya atlet. Di sini makanannya atlet kan otomatis diet. Low karbo, high protein. Uh, terus kalau binaraga itu uh, angkat besi atau gimana sih, Mas? Bisa dijelaskan nggak? Kalau binaraga itu kita di sini main seni ya, Mbak ya. Oh, Seni seni. tapi yang notabene untuk medianya otot kita, badan kita sendiri. Jadi kita gimana kita mengukir
badan kita, untuk otot kita untuk lebih indah. Gitu sih Mbak. Untuk latihannya seperti ya yang jelas kita main angkat beban. Oh, jadi kalau misalnya ada lomba itu kayak kontes untuk memamerkan otot gitu ya, Mas? Ya, jadi lebih ke main keindahan di otot. Butuh waktu berapa lama sih untuk membentuk otot yang bisa ditunjukin nggak sih Mas ototnya seberapa gitu? Bisa ya. Aduh. Maaf ya Mbak ya. Ya. Wah. Nah ini Tribuners, ototnya gede banget. Ini butuh waktu berapa lama sih untuk membentuk otot sebesar itu? Saya fitness sudah dari tahun 2008 sih Mbak. Hmm. Dari SMA kelas 1 saat itu. Cuman untuk menjadi atletnya mulainya 2011. Oh gitu. Terus selama ini sudah mengikuti udah berapa kontes yang diikuti sama Mas Akbar? Alhamdulillah banyak Mbak. Bisa disebutin nggak salah satu atau dua atau tiga gitu? Jadi untuk yang terakhir tahun 2019 bukan 2018. Mm-hmm. Yang 2019 di Kejurnas Gorontalo, Kejurprov Ngawi, terus Prapon, prakualifikasi PON, terus mana ya yang 2019 itu ya? Itu Kalau nggak salah itu saja. hmm, Itu saja itu. Yang tahun kemarin. di kontes-kontes itu Mas Akbar juara berapa nih kalau boleh tahu nih? Alhamdulillah yang Kejurprov itu juara 1, yang Kejurnas Gorontalo itu juara 2, dan alhamdulillah lolos PON. Kan Oh, cuma diambil baik untuk maju PON. mengalahkan berapa peserta waktu itu? Sekitar kalau yang event Prapon itu satu provinsi diwakili satu atlet untuk per kelas. Jadi ya sekitar kemarin itu hampir 30 atlet lah yang di event prakualifikasi PON. Terus Mas, ini kalau misalnya buat orang biasa gitu, ada tips-tips tertentu nggak sih buat membentuk otot gitu biar kayak Mas Akbar gitu? Yang pasti di sini kita dibutuhkan konsisten karena kita bukan skill olahraganya, lebih ke konsistensi sama disiplin. Jadi untuk olahraga ini kita harus, untuk olahraga fitness khususnya, kita harus bukan hanya sekedar senang, tapi kita harus punya prinsip itu kebutuhan. Jadi kita merasa butuh, kalau nggak kasarnya kalau nggak olahraga yuk badan kasar nggak enak gitu loh Mbak. Jadi kita harus punya mindset, kita harus kita rubah untuk kita butuh olahraga, butuh fitness yang di sini notabene gitu Mbak. Jadi kita harus merubah pola pikir kita menjadi butuh, terus eh, konsistensi di sini jangan olahraga 4 jam sehari tapi besok tidak, lusa tidak, mending kita latih olahraga per hari 1 jam tapi continuous gitu. Disiplin di sini di sini disiplin meliputi disiplin olahraga, latihan, disiplin pola makan, disiplin istirahat yang pastinya. Berarti sama kayak misalnya mau diet gitu juga ya Mas ya? Ya, memang itu memang satu satu paket Mbak. Kalau kita fitness otomatis kita harus menjaga pola makan, bukan hanya fitness saja. Semua olahraga itu sebenarnya harus menjaga pola makan. Itu Mbak. Tapi untuk asupan makanan sendiri ada nggak sih kayak makanan tertentu atau suplemen gitu untuk apa mendukung pembentukan otot gitu nggak sih Mas? Pasti ada Mbak. Kalau kita di sini kalau untuk pembentukan massa otot yang saya bilangkan tadi low carbo high protein, di sini kita membutuhkan protein yang banyak. Karena kenapa? Otot itu bisa berkembang karena adanya protein salah satunya. Harus tinggi protein. Terus kalau masalah suplementasi itu sebenarnya kan suplementasi kan berasal dari kata yang artinya, maksud saya suplementasi itu artinya sebagai makanan tambahan. Jadi prinsip kita, dasar kita tetap ke pola makan.
suplemen itu hanya sebagai penunjang gitu Mbak. Untuk menjadi berotot otomatis kita harus makan makanan yang berprotein tinggi setiap hari, misal dari dada ayam, putih telur, terus daging sapi, terus ikan-ikanan dan lain sebagainya. Daging sapi pun harus yang rendah lemak kalau bisa, yang kayak tenderloin, sirloin. Yang mahal gitu ya. Tapi ada Sebenarnya nggak porsi. mahal. Nggak mahal. Nggak, sebenarnya nggak mahal, tapi lebih ke continuous. Kalau kita mahal itu kan kita beli banyak untuk sekali makan. Kecuali kalau kita memang untuk persiapan lomba ya Mbak ya. Maksudnya kalau untuk orang awam, sebenarnya nggak mahal, lebih ke continuous. Jadi kalau kita kok buat apa kita makan, misal kayak dada ayam, makan sehari 2 kilo tapi besok tidak. Mending kita makan setengah kilo tapi setiap hari. Gitu. Tapi untuk porsinya sendiri, kalau misalnya Mas Akbar gitu, berapa Mas? Kalau saya minimal 2 kilo Mbak. Itu apa? Daging? Ya, untuk proteinnya itu belum dari karbohidratnya mungkin kalau saya biasanya ambil dari singkong sukanya. Singkong itu setengah kilo untuk sehari. Terus sayurnya saya lebih suka, sebenarnya semua sayur sih bagus, cuman kalau saya pribadi lebih nyaman ke brokoli gitu. Brokoli mungkin saya setengah kilo untuk 1 hari. Jadi kita makan harus ada sayur, ada karbohidrat, ada protein, dan jangan lupa harus minum air putih. Tapi untuk sayurnya sendiri dimasak tertentu gitu nggak, Mas? Atau direbus aja gitu? Sebenarnya kalau kita diet boleh sih kita pakai bumbu Mbak, pakai rempah-rempah boleh. Kalau saya pribadi, saya nggak garam, nggak gula, nggak minyak, nggak santan. Mungkin kalau pakai bumbu saya pakai bawang merah, bawang putih, bawang bombay, lada. Berarti Mas Akbar ini nggak makan garam sama sekali gitu ya, Mas? Kalau saya pribadi jarang Mbak makan garam. Soalnya gini Mbak, sebenarnya nggak masalah sih kita pakai garam asal nggak berlebihan. Apalagi waktu off season, maksudnya off season itu tidak ada event, tidak ada lomba. Cuman kalau prinsip saya itu kalau kita makan makanan yang mengandung garam, makan makanan yang mengandung gula, kalau bahasa Jawanya itu tuman. Tuman apa ya? Bahasa Indonesianya apa ya kalau tuman itu Mbak ya? Kebiasaan. Ya, jadi kebiasaan. Jadi kalau saya biar nggak kebiasaan aja Mbak. Jadi kalau saya selama jadi atlet, saya harus makan makanan yang makanannya atlet. Di sini kan otomatis kita harus tidak goreng, tidak santan, tidak gula, dan tidak garam. Kembali ke mental atlet sih sebenarnya Mbak kalau kayak gitu. Tapi nggak semua atlet kayak gitu, kalau saya pribadi gitu. Komitmen konsisten itu harus nomor 1 kalau saya Mbak, disiplin. Terus nih Mas, kalau buat para tribuners di rumah nih, kalau misalnya mau jadi atlet binaraga, apa sih yang harus disiapkan? Yang satu, niat. Pasti niat. Yang kedua, harus disiplin. Bukan hanya di sini, bukan kita hanya disiplin olahraga saja, tapi kita di sini harus disiplin pola makan, disiplin istirahat, terus yang pastinya harus latihannya juga terprogram, nggak boleh ngawur. Dan nomor 1 yang paling penting, jangan pernah malu untuk belajar. Harus sering belajar, karena dari tahun ke tahun itu kan banyak sekali ilmu yang otot yang gimana ya otot yang kita belum ketahui, mungkin gimana variasi latihannya dan lain sebagainya biar lebih indah. Jadi kalau misalnya mau jadi atlet binaraga, kalau misalnya dimulai dari yang badannya kurus gitu, juga nggak masalah ya Mas ya? Yang penting Nggak salah. niat, asupan makanan gitu-gitu ya Mas ya? Ya, makanya harus kita, yaitu selain niat kita harus banyak belajar, karena di sini kita bukan skill, kita di sini lebih kedisiplinan, konsistensi. Tapi kalau misalnya mau daftar jadi atlet binaraga itu di mana Mas?
Kalau untuk jadi atlet binaraga minimal ke PAPSI daerah ya Mbak ya. Misal untuk Solo bisa ke PAPSI Solo. Terus kan naungannya kalau binaraga saat ini masih di PAPSI. PAPSI itu Persatuan Angkat Berat Angkat Besi dan Binaraga. Jadi begitu ya Tribuners, kalau misalnya mau jadi atlet binaraga, kalau misalnya badannya masih kurus itu nggak jadi masalah. Yang penting adalah niat, asupan makanannya tercukupi dari protein, vitamin, terus apa lagi Mas tadi? Protein, vitamin, terus seratnya juga harus ada, karbohidratnya juga harus ada. Cuman di sini kita pakai karbohidrat yang bagus, yang kompleks, bukan yang kayak makan apa namanya, kayak nasi putih. Itu kan sebenarnya juga bagus, cuman di situ masih tinggi gula dan garamnya. Jadi kalau untuk makan sehat itu jangan untuk kita sakit harus makan makanan yang harus diet, tidak. Tapi mumpung kita masih sehat, kita harus terbiasa makanan kayak gitu. Soalnya banyak sekali sekarang penyakit yang karena pola makan yang salah itu, Mbak. Oke, baik. Mas, ini ada nggak sih event terdekat yang akan diikuti oleh Mas Akbar? Saya saat ini insya Allah mau fokus ke satu event aja Mbak, di PON saja. PON Papua besok. 2021. Iya, tahun depan. Oke, baik. Terima kasih Mas Akbar. Semoga persiapannya lancar. Semoga di PON tahun depan bisa menorehkan prestasi lagi. Amin ya Allah. Dan juga untuk para Tribuners, kalau misalnya mau kayak Mas Akbar, yang penting itu tadi pertama adalah niat, asupan makanannya, dan juga mentalnya kuat gitu ya Mas ya. Tidak tergoda dengan makanan apapun. Gorengan, bersantan. Kalau misalnya fast food gitu, Mas Akbar masih makan nggak Mas? Fast food? Ya. Fast food saya jarang. Jadi saya makan bebas itu mungkin jarang sih. Sebulan sekali pun jarang, soalnya itu pun sebenarnya juga penting. Kalau fast food ya pernah sih Mbak. Tapi jarang banget Mbak. Buat cheating gitu ya, buat apa ya? Ngicip lah ya. Ada fase-fase kalau di binaraga itu namanya cheat meal. Itu bisa dilakukan sebulan sekali, seminggu sekali, sebenarnya itu bisa. Biar gak bosan gitu ya Mas? Ya. Baik, terima kasih Mas Akbar. Semoga sukses selalu. Terima kasih sudah berbagi informasi yang bermanfaat buat para Tribuners di rumah gitu ya Mas ya. Siap Mbak. Terima kasih Mas Akbar. Ya. Dan demikian Tribuners, bincang-bincang saya dengan Mas Akbar, atlet binaraga yang kini sedang persiapan menuju PON 2021 di Papua. Nah demikian Wow On Cam kali ini. Nantikan terus Wow On Cam edisi selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.